menjelaskan tentang bisnis kami yang bernama Lilicang ID. Lilicang ID merupakan bisnis yang bergerak di bidang aksesoris, handmade atau kerajinan tangan berbahan dasar kain-kain. Produk utama yang kami jual adalah strap-on, gelang, dan cincin dengan konsep estetik. Bisnis ini dijalankan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dari tanggal 5 Mei hingga 15 Juni 2026. Dengan memanfaatkan platform Shopee sebagai media penjualan utama. Nah, target pasar kita mulai dari remaja hingga dewasa, muda yang menyukai produk aksesoris unik, estetik, dan dapat dipersonalisasi sesuai keinginan mereka. Pencapaian utama dari kegiatan bisnis melalui Shopee adalah keberhasilan menghasilkan penjualan sebesar 96.000 dengan biaya iklan yang relatif rendah, yaitu 25.000. Nah, hasil ini menunjukkan efektivitas iklan dengan nilai ROAS sebesar 3,84, yang berarti iklan mampu memberikan pengembalian penjualan hampir 4 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan. Nah, selain itu, iklan juga berhasil menarik 122 klik dan menghasilkan 4 pesanan dengan total 8 produk terjual. Selanjutnya, ini bisnis performance kami dari Shopee. Nah, berdasarkan data performa iklan Shopee selama periode 1 bulan terakhir, total biaya iklan yang dikeluarkan sebesar 25.000 dan berhasil menghasilkan penjualan senilai 96.000. Dengan demikian, efektivitas iklan ROAS mencapai 3,84, yang berarti setiap Rp1 yang dikeluarkan biaya iklan mampu menghasilkan 3,84 nilai penjualan. Nah, selain itu juga iklan memperoleh 9.100 tayangan dan 122 klik dengan tingkat klik atau CTR sebesar 1,34%. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa iklan cukup mampu menarik perhatian calon konsumen. Dari jumlah klik yang diperoleh, tercatat 4 pesanan dengan total 8 produk terjual. Hal ini mampu menunjukkan bahwa iklan tidak hanya meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga berhasil mendorong terjadinya transaksi pembelian. Nah, secara keseluruhan, kinerja iklan dapat dikategorikan cukup baik karena mampu menghasilkan penjualan yang relatif lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Namun, optimalisasi masih dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, penyempurnaan judul dan deskripsi produk, serta penambahan anggaran iklan secara bertahap agar jangkauan promosi menjadi lebih luas dan potensi penjualan dapat meningkat. Kemudian, terkait financial report, evaluasi pertumbuhan performa toko dengan 3 fase. Untuk menawar iklan sebesar Rp25.000 dengan rincian fase 1 atau fase pengujian, kami mengalokasikan dana sebesar Rp5.000 di awal, difokuskan untuk membaca algoritma dan menjaring impresi konsumen dengan penjualan nasi Rp0. Kemudian fase kedua atau fase pecah telur, yaitu penyerapan anggaran sebesar Rp10.000 berikutnya berhasil mengkonversi penjualan pertama senilai Rp24.000. Kemudian fase ketiga atau skala maksimal, penggunaan sisa dana sebesar Rp10.000 di akhir periode memicu lonjakan grafik konversi tertinggi senilai Rp72.000. Selanjutnya kita tinjau proyeksi keuangan global dan estimasi BEP atau break-even point. Di sini ada struktur aliran kas dan laba bersih. Total modal awal keseluruhan kita adalah 163.000. 163.000 ini diambil dari 138.000 total modal untuk menciptakan 25 piece produk dengan total biaya iklan sebesar Rp25.000 untuk total biaya iklan awal. Kemudian ada proyeksi pendapatan bersih toko. Jika seluruh stok di etalase habis terjual, maka total dana bersih yang mencair dari Shopee adalah sebesar Rp219.020 dengan akumulasi laba total sebesar Rp81.020. Sekarang mari kita bedah tentang rencana ketercapaian titik impas atau BEP. Kami mengelola 25 piece produk dengan rincian 1 paket besi duo, 4 paket daily matching, 4 paket multi gadget, dan sisanya produk satuan berupa strap-on dan gantungan HP.
Sesuai data, produk paling laku adalah strap-on satuan yang terjual sebanyak 8 piece dan menyisakan 17 piece. Nah, dari produk strap-on satuan ini, karena paling laku dan paling cepat memutar keuangan, juga paling sesuai dengan waktu yang ditargetkan, maka berdasarkan dengan data aktual pada performa iklan atau BEP toko diperkirakan mencapai titik impasnya dengan kurun waktu 1 bulan dengan penjualan 1 piece per hari atau 1 paket per harinya. Selanjutnya ada key learning. Nah, selama bisnis ini berjalan ada beberapa pelajaran yang dapat kami ambil, yaitu memahami bahwa kualitas produk saja tidak cukup tanpa adanya strategi pemasaran yang tepat. Belajar menggunakan fitur iklan Shopee untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Kemudian mengetahui pentingnya menganalisis data penjualan, jumlah klik, dan efektivitas iklan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian memahami bahwa foto produk, deskripsi, dan harga yang menarik itu dapat mempengaruhi minat pelanggan. Belajar mengelola waktu dan membagi tugas agar operasional bisa berjalan efektif. Nah, selanjutnya mengembangkan kemampuan komunikasi dalam melayani pelanggan dan menanggapi pertanyaan dan keluhan yang masuk. Melatih kemampuan kerjasama tim dalam menyelesaikan berbagai tugas dan tantangan bisnis. Selanjutnya kita juga belajar menghadapi persaingan pasar dengan mencari strategi yang lebih kreatif dan inovatif, menyadari pentingnya konsistensi dalam promosi dan menjaga kualitas pelayanan untuk mempertahankan pelanggan. Terakhir kami juga memperoleh pengalaman nyata mengenai penerapan teori bisnis dan e-commerce yang dipelajari dari perkuliahan ke dalam praktik langsung. Selanjutnya ada rencana scale up. Di bulan pertama ini kami akan memperbaiki foto produk dan thumbnail. Adapun menambahkan variasi produk, optimasi kata kunci produk. Target di bulan pertama ini kita akan meningkatkan CA menjadi 2%. Di bulan kedua kita akan fokus iklan pada produk yang paling banyak diikuti oleh peminat. Adapun menjalankan promo voucher dan diskon. Target di bulan kedua ini kita memperoleh minimal 3-5 pesanan. Bulan ketiga kita akan memperluas promosi melalui Instagram serta TikTok. Adapun meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Target di bulan ketiga ini kita akan meningkatkan penjualan minimal 30% dan memperoleh lebih banyak ulasan pelanggan. Cukup sekian yang dapat kami paparkan. Bila ada yang ingin didiskusikan, kami akan diskusikan lebih lanjut lagi. Saya sudah mendengar penjelasan dari Shop ID ini, namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan gitu ya. Nah, kan zaman sekarang tuh produk kayak cincin, gelang, atau strap-on itu sudah banyak di pasaran. Nah, apa sih yang membedakan dari produk dari Shop ID ini? Izin menjawab ya. Jadi keunggulan utama dari Shop ID terletak pada konsep personalisasi produk melalui kultur custom nama yang memberikan nilai emosional bagi pelanggan. Selain itu, kami fokus pada desain yang estetik dan mengikuti tren yang diminati remaja serta dewasa muda. Karena produk dibuat secara handmade, pelanggan juga mendapatkan kesan produk yang lebih eksklusif dan unik dibandingkan produk massal. Oke. Jadi keunggulan dari Shop ID ini ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya, ada hal menarik yang ingin saya tanyakan. Tadi dikatakan ada hasil penjualan sebesar 96.000 dari 4 pesanan. Nah, bagaimana cara Anda meyakinkan investor bahwa bisnis ini akan berkembang lebih besar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Meskipun jumlah pesanan kami saat ini masih terbatas, data menunjukkan bahwa performa iklan kami mencapai 9.100 tayangan dan juga 122 klik. Hal ini membuktikan adanya minat yang cukup tinggi untuk produk kami. Nah, ada kendala utama yang kami alami saat ini berupa optimasi konversi. Oleh karena itu, kami juga telah menyusun strategi scale up
berupa perbaikan foto produk, optimasi kata kunci, penambahan variasi produk, serta promosi melalui Instagram dan TikTok. Dengan strategi tersebut, kami menargetkan peningkatan penjualan minimal 30% dalam 3 bulan ke depan. Kalau misalkan saya berinvestasi senilai 1 juta rupiah, gitu, bagaimana sih rencananya akan digunakan untuk apa gitu? Jadi izin menjawab, dana investasi akan kami alokasikan ke 3 aspek utama, sekitar 50% untuk menambah stok dan variasi produk agar pilihan pelanggan lebih beragam. Sebesar 30% akan digunakan untuk promosi digital melalui Shopee Ads, Instagram, dan TikTok. Sisanya 20% digunakan untuk pengembangan branding seperti kemasan produk, foto personal, dan pembuatan konten pemasaran. Dengan strategi tersebut, kami menargetkan peningkatan penjumlahan pesanan secara signifikan sekaligus memperkuat citra merek Lili Cham ID. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Mila. Mungkin bisa kita didiskusikan secara lebih lanjut untuk kedepannya. Semoga kita bisa bekerja sama selanjutnya gitu. Baik, bila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sesi diskusi kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.